Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Melanjutkan tema Al-Hubbil Quran, hal min mustalzamati mahabbatillah adamul wuqu' fil ma'asi. Nah, tema besarnya adalah apakah menjadi sebuah konsekuensi ya, bahwa ketika kita mencintai Allah kita tidak terjatuh kepada maksiat. Nah, jadi ya tema sekarang adalah apakah ketika manusia itu sangat cinta kepada Allah maka manusia tadi bisa selamat dari maksiat, atau mungkin tidak ada pertentangan, mungkin cinta sama Allah tapi terkadang lupa ya, lalai atau yang lain. Nah, qulna inna min ajalli wa aula thamarati hubbil insan lillah ittiba'ul mahbub bil inqiyad li awamirihi wal intiha an nawahihi, bahwa memang di antara samroh cinta manusia kepada Allah itu apa? Akhirnya manusia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, terus fahal hadza ya'ni annal hubba yastalzim minal muhibbi al-ismata minadz dzunub wal atham. Bahwa ketika kita pahami bahwa di antara salah satu sebab atau salah satu akibat cinta kita kepada Allah, salah satu konsekuensi yang ditimbulkan itu semakin dekat dengan Allah, semakin suka menjalankan perintahnya gitu ya. Nah, apakah ini mengartikan, apakah ini juga berbanding lurus bahwa ketika cinta kepada Allah itu akhirnya apa? Memastikan kita supaya tidak terjatuh di dalam dosa atau di dalam kemaksiatan. Nah, di sini dijawab oleh Syekh bahwa inna mahabbatal insan li rabbih tastad'i sidqal bai'ah ma'allah ala tanfidhi awamirihi wal intiha an nawahihi. Nah, bahwa memang di antara bukti bahwa manusia itu cinta kepada Allah yaitu apa? Adanya apa? Keteguhan, adanya apa? Pelaksanaan janji yang sebenar-benarnya dari manusia kepada Allah. Apa janjinya? Tanfidhu awamirihi wal intiha an nawahi. Itu apa? Melaksanakan janji setia kita kepada Allah supaya selalu menjalankan ibadah, selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi segala larangannya. Wal bai'atu shadiqah. Nah, janji yang setia ini ma'allahi kepada Allah tastalzim al-inqiyad li ahkamihi juhdal istita'ah. Itu apa? Mengharuskan kita untuk ikut, untuk taat, untuk tunduk kepada Allah semampu kita. Ai fa mahabbatul insan lillah, bahwa cinta manusia kepada Allah tastalzim an ya'zimal muhib bisidqil ala inqiyad li ahkami mahbubihi. Itu apa maksudnya? Bahwa rasa cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan kepada manusia untuk tidak memiliki keinginan gitu ya. Untuk tidak memiliki keinginan untuk melawan Allah. Dalam arti apa? Mewajibkan kita yang merasa cinta kepada Allah untuk selalu menjaga diri kita supaya tidak ada rencana untuk melawan Allah. Nah, kita harus tetap tunduk dengan hukum-hukum Allah, tunduk dengan perintah Allah di setiap kemampuan kita. Walakin hal tastalzim hadhil azimah as-sadiqah al-inqiyad al-fi'li. Nah, tetapi kan masalahnya adalah itu kan af'alul qulubnya itu apa? Bahwa kita tidak boleh punya keinginan untuk melawan Allah. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai bukti kita merasa cinta kepada Allah, dan itu adalah salah satu janji yang mulia kita, atau apa? Salah satu keteguhan janji kita yang harus kita jalankan. Itu apa? Di hati kita tidak ada rasa, tidak ada keinginan atau tidak ada rencana untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hati kita memang sudah menjaga diri kita dari kemaksiatan, dan tidak mungkin kita yang mencintai Allah ini apa? Memiliki rencana untuk melawan Allah. Tetapi apakah karena hati saja tadi sudah cukup? Dalam arti bagaimana dengan tindakannya gitu kan? Karena terkadang hatinya memang tidak pernah punya rencana untuk melawan Allah, tetapi terkadang kelakuannya terkadang masih terjerumus ke dalam beberapa kesalahan gitu kan? Apakah harus ada kesesuaian antara hati tadi, keinginan yang bersumber atau rencana-rencana tadi dengan perilaku-perilaku tadi. Nah, wal haqqu anal azimata mahma kanat shadiqatan la tastalzim kamalat inqiyab ad-daim li sa'iri syara'illah. Ya, jadi sebenarnya ya bahwa meskipun kita memiliki tekad yang teguh bahwa kita tidak akan melawan Allah Subhanahu wa taala, tekad kita yang teguh, tekad kita yang bulat kita akan selalu nurut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang masih saja ada secara perilaku kita tidak sesuai dengan tekad tadi. Idlau istalzamatil azimah dzalika
lakana hadza talazum mukhalifan lima huwa muqarrarun min dha'fil insan min jara'i mahdudiyati qudratihi. Nah, itu ya. Nah, kata saya di sini, ya meskipun kita punya tekad yang berat untuk selalu taat dan patuh kepada Allah, tetapi gitu ya, karena manusia itu memiliki unsur yang lemah, gitu ya, tidak memiliki kekuasaan atau dalam arti dia kekuasaannya terbatas, gitu ya, dan juga manusia tadi selalu diliputi dengan syahwat hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan duniawi, dan digoda oleh setan, digoda oleh iblis. Nah, ya kata saya Buti, ya terkadang rencana yang teguh itu tidak dibuktikan di dalam perilaku sehari-hari juga, gitu kan. Karena kalau misalkan kita dikatakan harus ya sesuai dengan rencana tadi, ya maka di situ seakan-akan manusia punya kekuasaan dong untuk mengontrol dari setan, godaan-godaan, rayuan-rayuan dan yang lain. Sedangkan manusia adalah dhaif. Nah, karena ada unsur dhaif ini, akhirnya terkadang manusia itu meskipun memiliki rencana untuk selalu taat kepada Allah, tetapi dalam salah satu perilakunya ada aja yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, itu kedhaifan ini bukti bahwa manusia tadi tidak memiliki apa-apa. Idzan farubbama kana al-insanu shadiqan fi hubbihi lillahi azza wa jalla wa shadiqan fi azimatihi ala tiba'i syara'ihi wa ahkamihi thumma yazijuhu ad-dha'fu alladhi qada bihi Allahu alaihi fi ba'dil ma'asi wa rubbama al-fawahish. Nah, oleh karena itu bahwa ya bukan sebuah hal yang aneh ketika manusia memang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di hati sudah sangat kuat rasa cinta tadi, tapi terkadang ya, meskipun cinta, meskipun kuat pengen rencana selalu taat kepada Allah, selalu mengikuti perintah Allah, tetapi terkadang karena ada unsur lemah tadi, akhirnya manusia itu apa? Terjatuh ke dalam kemaksiatan atau mungkin terjatuh dalam dosa yang besar. Waqad sahha anna sahabiyan ismuhu Nu'aiman kana yu'ta bihi aktsar min marah ila Rasulillah waqad irtakaba mujiban lil haddi. Salah satu cerita yaitu sahabat Nabi yang bernama Nu'aiman. Dia sering datang kepada Nabi, sering ngumpul sama Nabi gitu ya. Tapi ya dia juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mengharuskan dia itu dihukum secara hukum had. Ya. Di antara itu apa? Minum khamr gitu ya. Fayuqamu 'alail had ila an utiya bihi yawman fahudda li syurbihi al-khamrata fala'anahu rajul. Ini sahabat ini dekat dengan Nabi, sahabat ini sering datang pada Nabi, sahabat ini cinta kepada Nabi, tapi dalam perilakunya masih minum khamr gitu kan. Nah, di sini adalah salah satu bukti bahwa memang keteguhan azimah, keteguhan tekad, keteguhan rencana supaya kita tetap nurut sama Allah. Karena terkadang diganggu dengan kedhaifan manusia tadi, yaitu dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan yang semu, akhirnya tetap saja terkadang jatuh ke dalam hal yang salah. Nah, itu terjadi dalam sahabat yaitu Nu'aiman. Nah, ketika dia itu minum khamr dan didatangkan kepada Nabi untuk dihukum. Akhirnya ada salah satu sahabat yang melaknatnya, yang apa? Berkata kasar kepada Nu'aiman tadi. Nah, dia berkata, "Ma aktsara ma yu'tiya bihi Rasulullah." Nah, terus kata orang sahabat yang lihat Nu'aiman dihukum tadi, "Nah, terus apa manfaat ente sering ketemu sama Nabi? Nah, terus apa gitu loh pengaruh Nabi kepada ente? Kok ente masih kayak gini aja?" Gitu kan. Ente enggak bener berarti. Nah, terus kata Nabi apa? Nabi terus menstop orang tadi, mengatakan la tal'anhu. Kamu jangan berkata kasar kepada dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasuluhu. Karena Nu'aiman ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu bukti bahwa Nabi sendiri mengatakan gitu loh. Fa innahu yuhibbullaha wa rasuluhu gitu ya. Meskipun secara perilaku masih pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, wala'allaka tas'al fa fi ma'arradahu Allah lil wuqu' fil ma'asi wa halla ja'ala Allah man habba wa halla ja'ala Allah man habba 'abdahu lahu hasnan yaqihi minal wuqu' fiz zalal. Nah, jadi terus apa sebabnya gitu loh? Kok dia itu tetap terjatuh dalam kemaksiatan? Bukankah Allah berkata bahwa ketika orang itu mencintai Allah maka Allah akan melindungi orang tadi supaya memiliki kemampuan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa di sini tidak ada benteng? Kenapa tidak ada tameng? Kenapa tidak ada perisai dari dirinya Nu'aiman ini untuk melawan hal-hal yang memaksa dia untuk minum khamr tadi? Nah, di sini dijawab annalillahi hikmatan balighatan fi hadzal ladzi tastashkiluhu wa tas'al anhu. Nah, justru di situ akhirnya apa? Nampak juga tuh hikmahnya gitu ya.
bahwa ketika kita cinta pada Allah, kita maksudnya berkeyakinan kita tidak akan melawan Allah, tetapi terkadang perilaku kita masih salah gitu loh. Nah, kenapa begitu? Bukankah orang yang cinta sama Allah itu harusnya diberi perlindungan, diberi kemampuan untuk menahan diri dari godaan-godaan. Tapi kenapa tetap terjatuh ke dalam hal yang salah begitu? Nah, pertanyaannya akhirnya apa? Dijawab oleh Syekh. Ya, itu mungkin karena di situ akan muncul sebuah hikmah yang indah, gitu ya. Kalau kita paham kejadian-kejadian seperti itu, apa maksudnya? Maksudnya adalah anal insana la yasilu ila mardatillahi bil hubbi wahdahu. Nah, bahwa manusia itu tidak akan sampai kepada rahmat Allah hanya dengan mengandalkan rasa cintanya saja. Ya, tidak akan sampai kepada Allah, kepada rahmat Allah ketika hanya mengandalkan rasa cintanya saja. Bal la budda an yaqtarina al-hubba alladhi yuhaiminu ala qalbihi bil ubudiyyah ad-dhari'ah yastabihu biha kiyanahu. Nah, malahan tidak cukup kalau hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada Allah, akhirnya apa? Mengatakan dekat dengan Allah, enggak. Ada satu lagi yang perlu ditambahkan untuk membuat cinta tadi semakin besar, itu apa? Al-ubudiyah. Itu apa? Sifat penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'inu mahabbatillahi fi kainil insan qalbuhu. Nah, sedangkan sumber cinta manusia kepada Allah itu adalah hatinya, gitu kan? Wa ma yantawi alaihi minal awatif, dan perasaan-perasaan yang muncul pada manusia. Sedangkan sumber dari penghambaan manusia kepada Allah itu adalah dha'fuhu, rasa lemahnya manusia, ya, kedoifan manusia. Wa ma qad yastalzimuhu min ta'assurin fi tariqi ba'dil iltizamat. Yang mana kita sering kita pengen melakukan A, kita pengen melakukan amal ibadah B, tapi ternyata secara kenyataan tidak mampu untuk mengerjakan. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa dalam manusia itu ada namanya dha'fun, lemah, kehinaan dari manusia. Nah, sehingga lemah ini menjadi sumber kita untuk beribadah, gitu kan? Hati ini menjadi sumber kita cinta kepada Allah. Nah, wa ajzu anil qiyam bi ba'dil wajibat. Kita tidak mampu, gitu ya, menjalankan rencana-rencana kewajiban kita. Wa hadza dha'fu wa in kana min sya'nihi an yuqi'al muhib lillah fi ba'di anwa'i taqsir tijaha mahbubihi. Nah, meskipun rasa lemah tadi itu mengakibatkan kita untuk kadang-kadang itu berperilaku kurang ajar kepada Allah, gitu ya. Walakinnahu yurqi bihi iwadun an dzalika ila maqamit tadzallul wal inkisar wal maskanah baina yadayillahi azza wajal. Jadi meskipun terkadang kelemahan manusia tadi akhirnya itu seakan-akan berperilaku kurang pantas kepada Allah, melawan Allah dengan melakukan kesalahan-kesalahan, bermaksiat kepada Allah. Tetapi gantinya itu adalah menjadi sebuah rasa hina diri, ya, rasa yang menjadikan kita itu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara kita lemah dalam menjalankan segala kewajiban kita. Sehingga kalau misalkan manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah dan tidak ada kelemahan kepada manusia, maka ya pasti manusia tidak akan merasakan tadzallul wal inkisar, tidak akan pernah merasakan gelisah, tidak akan pernah merasakan takut, tidak akan pernah merasakan merasa hina kepada Allah, tidak akan pernah merasakan tunduk dan taat dan patuh kepada Allah. Nah, akhirnya Allah tadi menciptakan manusia dengan segala kelemahan manusia tadi yang memunculkan mungkin kelemahan ini akhirnya membuat manusia melakukan kesalahan, tetapi karena kesalahan ini akhirnya manusia itu memunculkan rasa penyesalan, memunculkan rasa hina diri, memunculkan rasa rendah di hadapan Allah, memunculkan rasa rasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal maqam la yasilu as-siddiqun min dunihi ila Allah. Nah, rasa-rasa seperti ini yang akhirnya akan membuat manusia tadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaulah hadzal du'fu alladzi ja'alahu Allah maisaman lil ubudiyah. Kalau tidak ada rasa yang lemah dari manusia tadi, ya, sebagai pertanda adanya ibadah kepada Allah, ya, laqadal hubbu lillahi ta'ala ila nashwah, ya, maka ya manusia akan berada di maqam fana, gitu ya. Sudah tidak menganggap dirinya itu ya, karena dia tidak merasa melakukan kesalahan. Akhirnya ya sudah, dia seakan-akan tidak ada di dunia, gitu kan. Fasukru, terus dia akhirnya menjadi tidak sadar diri. Wa ilal i'lan an isti'dadihi litahammuli kullil murhiqat wa sairil ibtilat wal alam. Sehingga dia akhirnya dia sudah hilang kemanusiaannya. Dia sudah hilang rasa-rasa rasa ketidakmampuannya. Karena dia benar-benar fana, sudah hilang dia. Karena dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa kelemahan.
ta'birun an balighi hubbi as-sadiq lillahi azza wa jalla. Karena menurut makom ini ya cinta kepada Allah sudah dengan menghilangkan segala apapun yang ada di dunia. Makanya dia sendiri yang mencintai Allah di level ini, di level fana ini, yang menganggap dirinya pun tidak ada di dunia. Nah gitu kan. Wa fi hadhil hal taghayyaba masyairul ubudiyyah lillah fi dharami hadhin nashwa. Ya maka dia sudah tidak bisa merasakan apapun, baik ketika dia ibadah ataupun ketika dia itu cinta kepada Allah, dia sudah tidak bisa merasakan apapun sebagaimana orang yang sudah tidak sadar diri karena cinta gilanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika min su'il adab ma'allahi ma fihi. Nah, mungkin nanti takutnya nanti ada kekurang ajaran yang muncul gitu kan. Ketika dia sudah tidak mampu sadar, sudah tidak mampu merasakan atau sudah tidak mampu merasa bahwa dia itu lemah, bahwa dia itu gelisah, bahwa dia itu hina di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dia itu apa? Mabuk di dalam cintanya, gila di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menganggap apa yang dia kerjakan itu adalah murni dari hasil dia, tapi benar-benar adalah hasil dari kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Ditakutkan akan ada apa? Kekurang ajaran, su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya, mana yang lebih baik kita itu tunduk kepada Allah itu, apakah dengan rasa takut, dengan rasa cinta, atau dengan rasa submission, dengan rasa kerendahan hati? Nah, di sini dijawab oleh Imam Ghazali, yang paling baik untuk menjadikan bahan bakar ibadah kepada Allah itu adalah apa? Kerendahan hati manusia. Itu apa? Merasa rendahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika takut maka dia akan capek untuk menurut pada Allah. Rasa malasnya ada, rasa capeknya muncul. Ketika dia itu merasa dengan dia itu dekat dengan Allah karena merasa cinta, maka tidak mungkin akan muncul sebuah sifat kurang ajar, sifat su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika orang itu karena berhutang budi, karena dia itu tidak mampu membayar apapun atas Allah yang berikan kepada dia, akhirnya dia tidak mampu untuk berbuat apapun di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia apa? Menganggap dia itu sangat rendah sekali di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita manusia, ketika kita dekat dengan manusia, terus kita pengen dekat dengan manusia, pertama kita mendekati manusia karena takut akan marahnya, takut akan ghadabnya, maka kita akan apa? Ketika kita mengabdi kepada manusia tadi, ya maka yang kita rasakan adalah capek, ya, pegel yang ada di situ. Tapi misalnya kita itu pengen dekat dengan manusia karena adanya cinta gitu ya, bukan karena takut, karena cinta itu. Nah, seakan-akan orang yang dekat dengan manusia tadi karena adanya cinta itu dia bisa jadi kurang ajar. Ada su'ul adab nanti ujung-ujungnya. Karena apa? Dia menganggap terlalu dekat dengan orang yang dia cintai. Justru kedekatan ini akhirnya apa? Memunculkan hilangnya adab, akan menghilangkan adanya etika, tata krama. Dan itu sangat sering terjadi antara kalangan manusia. Jadi mungkin orang yang takut kepada orang tadi itu tidak akan su'ul adab, tetapi penghormatan dia kepada yang dia takuti itu apa? Dari rasa yang capek. Akhirnya ujung-ujungnya pegel, capek, dan dia akhirnya menjauhi juga. Nah, tetapi ketika manusia itu dekat dengan manusia atas dasar cinta, malah yang terjadi karena saking dekatnya akhirnya apa? Merasa seakan-akan tidak ada batas, sehingga tidak ada etika yang ditampilkan, dan itu terjadi di kehidupan antar manusia. Nah, tetapi ketika manusia itu dekat dengan manusia karena adanya keberhutangan atau bahasanya hutang budi, maka sampai kapanpun manusia yang berhutang budi kepada manusia yang lain, dia tidak akan mampu untuk berperilaku kurang ajar atau untuk merasa pegel atau untuk merasa jenuh dengan orang tadi. Nah, itulah maka di sini kata Syekh, justru yang terbaik itu adalah ketika apa? Kita dekat dengan Allah, tidak hanya dengan cinta, tapi dengan apa? Ubudiyah, yang mana memunculkan dari rasa lemah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang pernah kita kerjakan ya, dari sebuah kesalahan, dari sebuah kemaksiatan, akhirnya memunculkan sifat rendah diri, keberhutangan, hutang budi. Apa hutang budinya? Kita ngelawan Allah, tapi kok Allah tetap memberikan nikmat kepada kita. Nah, akhirnya muncul tazallul wal inkisar baina yadayillahi ta'ala, dan itu yang tidak akan memunculkan rasa-rasa apa? Kurang ajar ya, atau apa? Rasa-rasa yang su'ul adab. Wa qad rawal Imam Al-Qushairi fi risalatihi anna rajulan minas sholihin kana katsiran ma yukhatibullah qailan. Nah, ada salah satu cerita gitu ya yang disebutkan dalam kitab Risalah Qushairiyah. Wa laysa li fi siwaka qasdun fa kaifa ma syi'ta famtahinni. Nah, ini kurang ajarnya muncul ya. Apa kurang ajarnya? Ada salah satu ya bukan kurang ajar ya, bahasanya su'ul adab. Dia karena dia orang soleh ya, bukan kurang ajar tapi su'ul adab. Apa su'ul adabnya? Dia berkata,
laisa li fi siwaka qasdun. Saya sudah tidak mampu untuk memiliki keinginan kepada selain Allah, gitu ya. Fa kaifa ma syi'ta, maka apapun yang Allah kepengen, famtahinni, silakan uji saya dengan ujian Allah. Nah, gitu. Akhirnya apa? Fabtalahu Allah bihasril baul. Gitu kan. Akhirnya Allah memberikan cobaan kepada orang tadi dengan cara apa? Hasril baul. Nah, kalau sekarang mungkin kencing batu gitu ya, susah untuk keluar, susah untuk tabawul, susah untuk berak dan yang lain. Fasobar, dia akhirnya bersabar dengan penyakit itu. Summa sobaro, terus bersabar ila an kada yanfadu sobro, sampai seakan-akan kesabarannya akan hilang gitu loh. Karena dia dicoba oleh Allah dengan penyakit seperti itu. Nah, setelah kesabarannya akan hilang itu, orang soleh tadi keluar ke tempat ramai, ke pasar ya. Wa yu'til atfala al-hulwa. Karena dia apa? Bagi-bagi permen kepada anak kecil. Qailan lahum, dan dia berkata kepada anak-anak kecil tadi, ud'ullaha li'ammikum al-kazzab. Nah, tolong kamu doakan aku, ya, doakan aku kepada Allah, karena saya ini adalah orang yang pendusta gitu ya. Nah, kenapa pendusta itu? Ya dia mengatakan fa kaifa ma syi'ta famtahinni, uji saya dengan ujian yang Allah mau, silahkan, karena saya sudah tidak ada rasa kepada siapapun, rasa saya hanya kepada Allah saja. Saya cinta banget sama Allah, maka Allah terserah mau ngapain aja saya terima gitu ya. Nah, itu adalah suul adab. Kenapa suul adabnya? Nantang gitu ya. Silakan uji saya. Allah uji dengan apa? Susah kencing, penyakit seperti itu. Dia sabar. Terus Allah uji lagi. Akhirnya apa? Kesabarannya hilang. Datang ke pasar, cari anak kecil, bagi permen, dan sambil ngomong apa? Doain saya supaya saya sembuh, karena saya ini adalah orang yang sombong. Nah, itu. Fa'akul innahu lam yakun kadziban fi hubbihi. Kesombongannya dia itu bukan muncul, kebohongan tadi itu bukan muncul karena dia tidak cinta kepada Allah, bukan, gitu ya. Dan juga bukan muncul dari apa? Azmihi al sumud was sabri amma bitila alatillah. Dan juga dia bohong itu bukan karena dia itu apa? Dia maksudnya bukan bohong karena dia itu cintanya pura-pura, enggak. Dia benar cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena rasa cinta yang semakin dekat dengan Allah itu akhirnya apa? Menghilangkan etika. Akhirnya muncul cinta gilanya. Ketika cinta gilanya muncul, akhirnya dia pasangan akan menantang Allah tanpa adanya etika. Nah, di situ akhirnya apa? Dia mengatakan sadar bahwa saya itu adalah kadzab. Kenapa kadzab? Di satu sisi saya mengatakan cinta kepada Allah, tapi ketika diuji saya merasa tidak kuat gitu ya. Nah, walakin naswata hubbihi lillah anisathu du'afahu wa ajzahu. Wa hakadza faqad kana rajulun shadiqan fi azmihi walakin kana nasyan du'afahu wa ajzahu. Nah, itulah akhirnya apa? Jangan sampai karena rasa cinta kita akhirnya apa? Sok-sokan kita menganggap kita sudah tidak lemah lagi. Nah, makanya di sini adalah salah satu jawaban bahwa meskipun manusia itu cinta kepada Allah, terkadang tetap saja jatuh kepada kesalahan. Nah, justru terjatuhnya manusia yang cinta kepada Allah karena kesalahan bukan karena cintanya palsu, bukan. Cintanya tetap asli, cintanya tetap benar, cintanya tetap sebenarnya, sesungguhnya. Tetapi karena manusia itu memiliki unsur yang lain, yaitu apa? Unsur lemah yang selalu digoda oleh setan, digoda oleh hawa nafsu, akhirnya apa? Terkadang melakukan kesalahan. Tetapi justru karena kesalahan akhirnya memunculkan sebuah apa? Tazallul, rasa penyesalan, rasa kesalahan dia, rasa keberhutangan dia kepada Allah, rasa ketidakmampuan dia untuk berani kepada Allah. Nah, akhirnya pada situlah menjadikan bahwa manusia itu dekat dengan Allah tidak mesti bahwa dia itu tidak boleh jatuh ke dalam hal-hal yang salah. Wa innaka la tulahidzu bi anna Allah mata'al insan biqalbin yattasi'u li'aktasi anwa'il hubbi wa bi ruhin tahtadinu mundu fajri wujudiha mahabbata bariha azza wa jalla. Nah, kita sudah tahu bahwa manusia diberikan hati oleh Allah untuk apa? Merasakan luasnya cinta kepada Allah. Dan juga Allah telah berikan ruh kepada kita yang memang ruh tadi sudah dicintai oleh Allah sejak diciptakannya ruh tadi. Walakinnahu ibtalahu fil waqti dzatihi bid-du'fi wal ajzi amama azmin nuhud bi huquqi hadzal hubbi. Nah, itu ya. Tetapi meskipun rasa cintanya kuat, rasa cintanya besar, cintanya asli gitu ya. Dan ruhnya juga cinta kepada Allah, hatinya juga cinta kepada Allah, tetapi di waktu yang itu juga Allah memberikan apa? Ketidakmampuan manusia untuk melawan setan. Kelemahan manusia untuk melawan hawa nafsunya. Sehingga apa? Merasa seakan-akan lemah untuk apa? Selalu berperilaku baik. Nah, disitulah akhirnya apa? Memunculkan sebuah tazallul ya. Nah, terkadang kita ketika merasa cinta tetapi melakukan kesalahan, itu tidak menunjukkan cinta kita palsu. Tetapi karena apa? Justru itu menjadi sebuah apa? Tazallulan, inkisarnya.
rasa yang rasa merendahkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa indama tatufu biha nashwatul hubbi lillah yastanhid kiyanahu liadain kamili huquqi hubbihi lahu. Nah, indama tatufu bi nashwatul hubbi lillah yastanhid kayana. Dan terus ketika kita semakin ya tadi ya dijelaskan itu bahwa ketika gila kepada Allah, cinta gila kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Menguatkan kita untuk apa? Liadain kamilin huquqa hubbihi lahu. Untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda idzin yastadimu bima dhahiri ajzihi wa dha'fihi. Wa huwa yabruzu daurul ubudiyah lillahi azza wa jalla. Dan kemudian dia di satu waktu akhirnya apa? Melakukan kesalahan. Nah, di sini akhirnya muncul apa? Al-ubudiyah lillahi azza wa jalla. Apa itu bentuknya? Idh yashku al-muhib ila mahbubihi ajzahu. Ya Allah, saya tidak mampu untuk begini. Ya Allah, saya selalu menjalankan kesalahan. Nah, itu muncul tuh rasa-rasa kesalahannya. Al-ubudiyahnya muncul tuh. Rasa kehinaannya muncul ya. Sehingga dia itu apa? Mengeluh kepada Allah dan juga meminta kekuatan, meminta kudrah kepada Allah supaya apa? Diberikan taufik untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikannya sebagai bukti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala.